Perseteruan antara Amerika Serikat dan Iran masih memanas. Washington mulai mempertimbangkan opsi paling berisiko, yakni mengirim pasukan darat ke Iran. Target utamanya bukan sekadar militer, tapi juga kendali Selat Hormuz, bahkan termasuk skenario merebut Pulau Karg, pusat ekspor minyak Iran. Namun analis memperingatkan ini bisa berubah jadi perang terbuka dengan korban besar. Iran juga disebut-sebut siap menghadapi pertempuran jarak dekat. Lalu apa yang terjadi jika pasukan darat AS nekat menyerbu wilayah Iran? Simak selengkapnya dalam video berikut. Menurut laporan South China Morning Post, Washington mulai mempertimbangkan opsi yang lebih agresif, termasuk penggunaan pasukan darat untuk menekan Teheran. Salah satu skenario yang muncul adalah merebut Pulau Karg, terminal ekspor minyak utama Iran di Teluk Persia, yang menangani sekitar 85 hingga 90% pengiriman minyak mentah negara tersebut. CNN melaporkan rencana ini bertujuan menjadikan Pulau Karg sebagai alat tekan untuk memaksa Iran membuka kembali Selat Hormuz. Direktur South China Sea Strategic Situation Probing Initiative di Beijing, Hu Bo, menjelaskan langkah ini memang tidak secara langsung membuka selat, tetapi dapat memberi tekanan ekonomi besar kepada Iran karena pentingnya pulau tersebut bagi pendapatan negaranya. Namun di lapangan situasinya jauh dari sederhana. Iran dilaporkan telah memperkuat pertahanan Pulau Karg dengan menambah personel militer, memasang ranjau anti-personel dan anti-tank, serta memindahkan sistem rudal permukaan ke udara portable dalam beberapa pekan terakhir. Trump sendiri juga sempat menunda serangan lanjutan terhadap pembangkit listrik Iran selama 5 hari di tengah tenggat 48 jam yang diberikan kepada Teheran untuk membuka kembali Selat Hormuz. Meski demikian, para analis memperingatkan operasi darat semacam ini membawa risiko sangat besar. Analis militer Cina dan mantan anggota Angkatan Udara Fu Qianshou menilai baik penguasaan pulau maupun pendaratan di pesisir Iran berpotensi menimbulkan korban besar. Ia bahkan menyebut Iran mungkin justru menyambut pertempuran jarak dekat untuk memaksimalkan serangan terhadap pasukan AS. Pendapat serupa disampaikan James Stavridis, mantan komandan tertinggi NATO, yang mengatakan kepada CNN bahwa ia akan sangat khawatir dengan operasi semacam itu. Ia menegaskan Iran akan berusaha menimbulkan korban maksimal melalui serangan drone, rudal balistik, dan kekuatan laut, baik terhadap pasukan di pulau maupun kapal AS di sekitarnya. Selain ancaman langsung, tantangan teknis juga menjadi hambatan besar. Fu Qianshou menyoroti keterbatasan kemampuan AS dalam membersihkan ranjau laut di Selat Hormuz yang kemungkinan memerlukan bantuan sekutu. Pertanyaan besar yang muncul adalah bagaimana ranjau tersebut dapat dinetralisir di tengah situasi tempur aktif. Dari sisi strategi yang lebih luas, Profesor Hubungan Internasional di Universitas Renmin, Shi Yinhong, menyatakan pengerahan pasukan darat memang berpotensi memberikan dampak besar. Dampak itu termasuk menghancurkan kemampuan nuklir Iran jika situs peluncuran rudal dan pangkalan drone berhasil dilumpuhkan. Namun, ia juga menegaskan risiko politiknya sangat tinggi, terutama jika operasi gagal mencapai hasil cepat yang menguntungkan bagi AS karena dapat memengaruhi pemilu domestik. Sementara itu, analis Ruben Stewart dari International Institute for Strategic Studies menilai kekuatan darat AS saat ini tidak dirancang untuk perang berkepanjangan di Iran. Ia menjelaskan pasukan tersebut memang dapat bergerak cepat dan selektif, namun mereka tidak memiliki unit lapis baja berat, logistik mendalam, maupun struktur komando untuk mempertahankan operasi jangka panjang di area musuh. Lebih jauh, para ahli memperingatkan bahkan jika Pulau Karg berhasil direbut, AS akan tetap menghadapi serangan berulang dari daratan Iran. Situasi ini berpotensi memperburuk eskalasi konflik, mengganggu pasokan energi global, dan bahkan membuka kemungkinan keterlibatan pihak lain seperti Cina yang sangat bergantung pada minyak Iran. Memasuki bulan kedua perang, Presiden AS Donald Trump menghadapi keputusan paling krusial, apakah akan memulai perang darat di Iran atau tidak. Melansir The New York Times, keputusan ini akan menentukan arah konflik, termasuk durasi keterlibatan militer AS dan besarnya risiko yang harus dihadapi. Trump sebenarnya masih membuka opsi untuk menghindari perang darat dengan mempersempit tujuan militer dan mendorong negosiasi. Namun di lain sisi,
Iran menegaskan tidak akan berunding selama serangan AS dan Israel masih berlangsung, sehingga peluang diplomasi tetap tidak pasti. Jika negosiasi gagal, maka opsi perang darat menjadi semakin nyata. Dengan lebih dari 4.000 marinir dan divisi lintas udara ke-82 yang akan segera tiba di kawasan, Trump memiliki kemampuan mengerahkan pasukan ke Iran. Namun Trump sendiri menyadari langkah ini bukan operasi singkat. Ia mengakui jika pasukan darat dikerahkan, maka menjaga wilayah seperti Pulau Kark atau mengamankan Selat Hormuz akan membutuhkan kehadiran militer dalam jangka waktu tertentu. Selain itu, situasi di lapangan juga semakin rumit karena Iran kini mengeklaim Selat Hormuz sebagai wilayah kedaulatannya. Bahkan kapal yang ingin melintas disebut harus membayar tol bernilai jutaan dolar. Hal ini membuat misi militer untuk membuka jalur tersebut menjadi jauh lebih kompleks dan berisiko. Trump juga menunjukkan jika upaya membuka selat tidak berhasil, ia siap meningkatkan agresi. Dalam pernyataannya, ia mengancam akan menghancurkan infrastruktur penting Iran, termasuk pembangkit listrik, sumur minyak, dan Pulau Kark. Ancaman ini menunjukkan opsi militer, termasuk perang darat, masih sangat terbuka. Itulah risiko yang terjadi jika AS berani menyerbu wilayah Iran dengan pasukan daratnya. Mengingat banyaknya risiko besar, langkah apa yang akan diambil Trump selanjutnya? Pantau terus perkembangan perang AS versus Iran hanya di YouTube Kompas.com.